Di mana saya? Kerajaan Qingyun. Kecantikan lotre. Kamu adalah gadis lotre. Kecantikan lotre apa? Saya adalah nenek leluhur Anda. Baru saja memenangkan 100 juta. Bagaimana perasaan Anda? Jangan sebut-sebut itu. Memenangkan 100 juta. Saya benar-benar mati sekarang. Bagaimana lagi keadaan saya? Bagaimana jika aku bilang kamu sebenarnya belum mati? Apa maksudmu? Cucu. 100 juta yang sebelumnya itu hanya puncak gunung es. Kekayaan saya melampaui imajinasi Anda. Namun, saya melihat pikiran Anda gelisah setelah menjadi kaya mendadak. Bencana tidak terhindarkan. Jadi saya memanggil Anda kembali ke zaman kuno. Saya ingin Anda dalam waktu 1 bulan menghabiskan semua aset keluarga Y. Jika tidak, bukan hanya perjalanan Anda ini mengakhiri permainan. Bahkan diri Anda di kehidupan nyata tidak akan pernah bangun lagi. Perjalanan. Perjalanan apa? Jelaskan dirimu dengan jelas. Dasar anak haram. Beraninya Anda menarik celana saya. Apakah Anda mencari mati? Ye Liang kepala keluarga Y. Efek gaya bersifat timbal balik. Ini benar-benar sakit. Saya tidak sedang bermimpi. Mungkinkah saya hanya seorang anak haram yang merawat kandang kuda? Ye Chen putra kedua keluarga Y. Lalu bagaimana saya bisa menghamburkan kekayaan keluarga? Apakah kamu mencoba menghentikan saya untuk kembali? Dasar makhluk celaka. Apakah Anda sedang mengalami serangan histeria? Saya beritahu Anda, hari ini Baginda sedang memeriksa wilayah selatan, melewati keluarga Y kita. Jangan main-main pada saat kritis ini. Ikat dia. Yang mulia akan datang jika saya mengutuknya. Menghina penguasa dapat dihukum dengan penyitaan properti. Menyita properti keluarga saya. Kalau begitu bukankah saya tidak akan bisa kembali? Beraninya Anda menghina penguasa. Mengapa Anda berdiri di sana tertegun? Ikat dia. Berani menerobos masuk. Saya akan memastikan dia makan dan minum dengan baik. Beraninya kamu tidak menghormati kepala keluarga ini. Aku akan menangani kamu sekarang. Mengganggu saya. Mengapa anak haram ini bersikap berbeda? Cepat dan tangkap dia. Tapi kepala keluarga. Kaisar akan segera tiba. Apel. Begitu cepat. Saya ingin Anda dalam waktu 1 bulan menghabiskan semua aset keluarga Y. Lihat saja saya nanti. Bagaimana saya mengutuk kaisar ini? Yang mulia tiba. Yi Liang dari Jiangnan menghormat kepada Baginda. Kaisar. Panjang umur Kaisar. Bangun. Terima kasih Baginda. Putri sulung. Bukankah ini Dewi Taman Negara? Andai saja saya bisa sebelum saya kembali. Merasakan cita rasa putri sulung ini itu akan luar biasa. Sekarang nasib negara sedang menurun. Kami sangat kekurangan dana. Saya Kaisar memeriksa wilayah selatan. Itu untuk dengan sungguh-sungguh mencari bakat yang cakap. Bakat apa yang dimiliki Jiangnan? Kalian semua. Kaisar bajingan. Saya sudah lama ingin mengutukmu. Beraninya kau apa yang kau katakan? Guru Agung Pak. Saya katakan, kalau aku tidak mengutukmu, sampai mempermalukan dirimu. Rakyat jelata kurang ajar. Beraninya kau menghina yang mulia. Saya guru besar akan mengeksekusi Anda. Guru besar tunggu. Saya ingin mendengar. Dengan apa tepatnya dia berniat mengutuk saya? Maka kamu kaisar bajingan itu, sebaiknya pasang telingamu dan dengarkan baik-baik. Kutukan pertama.
Saya mengutukmu karena tidak kompeten dan berpikiran kacau. Pencaplokan tanah di Jiangnan telah membuat rakyat melarat. Namun kamu masih melakukan perjalanan wisata ke Jiangnan. Apakah kamu tahu bahwa rakyat jelata Jiangnan sangat miskin sehingga mereka tidak mampu lagi untuk hidup? Mereka menenggelamkan bayi baru lahir hidup-hidup. Apa? Menenggelamkan bayi katamu? Kutukan kedua, aku mengutukmu karena boros dan penuh nafsu. Negara gagal tapi kamu adakan seleksi selir. Hanya ingin menjadi mempelai pria setiap malam, tetapi tidak pernah memikirkan penderitaan rakyat jelata. Kutukan ketiga, aku mengutukmu karena mempermalukan leluhurmu, kehilangan wilayah, dan benar-benar tidak kompeten. Diam. Menghina penguasa menjamin penyitaan aset keluargamu. Kalau begitu cepatlah sita aset keluarga Yeku. Transmigrator lain selalu bermain aman, tetapi aku mengutuk Kaisar Bajingan itu sejak awal. Ini benar-benar menggembirakan. Penyitaan, karena menghina yang mulia begitu parah hari ini. Bahkan jika keluarga Ye paling kaya di Jiangnan, saya khawatir bahwa penyitaan semata tidak akan cukup untuk meredakan masalah ini. Bukankah itu yang dinyatakan oleh hukum? Aku guru besar bisa mengubah hukum kapanpun ku mau. Hidupmu sekarang milikku. Dewi turun tangan untuk menyelamatkanku. Mungkinkah dia memiliki perasaan padaku? Guru Agung Pang. Yang mulia belum berbicara. Dan kau sudah mengubah hukum. Memang guru besar Pang. Hukum tidak bisa diubah, Anda terlalu lancang. Hamba ini sesaat dikuasai amarah dan berbicara sembarangan. Hamba memohon ampunan Paduka yang mulia. Dia menghina kami. Jika ada hukuman kami sendiri yang akan menjatuhkannya. Pengawal, bawa dia pergi. Kami ingin melihat. Anda tidak berhak memarahi kami. Memerintah dengan adil untuk rakyat. Beraninya. Kaisar. Jika yang mulia ingin menyita asetku, cepat lakukan. Tuan, Anda bercanda. Ledakan emosi macam apa yang dialami Kaisar ini? Plakat ini diukir oleh Kaisar terdahulu. Kami selalu menjadikannya sebagai moto kami. Sejak naik tahta kami tak berani bermalas-malasan. Tapi jika Tuan tidak mempertaruhkan nyawa untuk menyampaikan teguran hari ini, kami mungkin masih tetap tidak menyadari betapa besar kegagalan kami. Apa-apaan ini nasihat, apa yang aku berikan? Aku hanya ingin yang mulia menyita asetku. Tuan, tahukah Anda selama kami di tahta, semua pejabat sipil dan militer di istana adalah penjilat dan pengekor. Hanya Tuan yang berani memberi nasihat loyang dan lugas. Kami telah bertemu menteri layak dari zaman dahulu. Kami berterima kasih kepada Tuan. Yang mulia benar-benar ingin berterima kasih padaku. Jika yang mulia benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka cepatlah sita aset keluarga Ye. Setelah aset keluarga Ye disita, aku bisa kembali. Tuan berada di keluarga Ye. Meskipun Anda adalah anak seorang salir, tapi Anda 100 kali lebih bahagia daripada para pengungsi. Namun Tuan ingin kami menyita aset keluarga Ye. Kami kira Tuan tahu bahwa Ye Liang jahat dan memangsa rakyat jelata. Jadi Anda ingin kami menyita aset keluarga Ye sebagai contoh. Benarkah begitu? Memaksakan skenario sungguh menakutkan. Mungkinkah Kaisar ini? Tetapi Tuan yakinlah, kami sama sekali tidak akan membiarkan Anda membiarkan bakat seperti Anda terkubur. Jadi kami tidak akan menyita aset keluarga Ye Anda. Kami juga akan membuat Ye Liang itu mundur dan membiarkan Anda menjadi kepala keluarga Ye untuk memimpin keluarga terkaya di Jiangnan. Sialan. Itu yang mulia. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mengatakan. Tuan, ambisi Anda tidak di sini. Anda ingin berbicara mewakili rakyat dunia. Kami mengabulkan keinginan Anda. Kami juga akan membuat Anda orang terkaya di negeri ini. Ya Tuhan. Mengingat nasihat Tuan yang mendalam hari ini, Tuan silakan kembali. Kami akan mengirimkan dekret kekaisaran kepada Tuan nanti. Penyitaan aset keluarga gagal, tetapi sebaliknya, aku menjadi kepala keluarga. Nenek leluhur berkata, aku hanya punya waktu 1 bulan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tunggu benar. Jika aku menjadi kepala keluarga, bukankah aku akan bisa menghabiskan lebih banyak uang? Yang mulia ingin aku menangani bantuan bencana. Ratusan ribu korban bencana. Bahkan keluarga Ye tidak akan mampu menanganinya kan? Tuan pernahkah mendengar pemerah pipi sang kecantikan? Yang disebut pemerah pipi sang kecantikan mengacu pada ujung lidah gadis-gadis muda. Digunakan sebagai pengganti kertas toilet. Dikabarkan bahwa praktik ini dapat menyembuhkan penyakit perut. Bagus-bagus sekali. Kepala keluarga Ye benar-benar tahu cara bersenang-senang. Kalau begitu saya bertanya, Guru Agung Pang, terimalah hadiah ini. Kalau begitu kami tidak akan menolak keramahan ini. Hanya saja jika tanah-tanah di Lingdong itu, ladang subur mereka, bisa jadi milik keluarga Ye. Itu akan sangat luar biasa. Masalah setel. Tidak ada yang layak disebut.
Besok kami Guru Agun akan mengirim pasukan untuk mengusir mereka. Anda silakan saja mendudukinya. Dengan tindakan ini, panen keluarga Yeku tahun ini seharusnya bisa berlipat ganda. Sial. Aku mati-matian berusaha untuk menghabiskan semua uang keluarga Ye. Dan kalian malah menghasilkan uang untuk keluarga Ye. Kalian berdua bajingan. Kalian benar-benar menjijikan. Yi Shen, Anda tidak dieksekusi oleh Baginda. Dihukum mati. Aku tidak hanya tidak dihukum mati. Yang Mulia juga memerintahkanmu untuk mundur. Aku sekarang adalah kepala keluarga Ye. Uang keluarga Ye. Aku akan menghabiskan setiap sennya. Jadi kalian tidak akan mendapatkan satu koin tembaga pun. Anda menghina Kaisar. Dan Anda masih ingin menjadi kepala keluarga Ye. Sungguh lelukon, benar-benar lelukon. Sial. Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Bajingan ini berani berkata keterlaluan di sini. Saya pikir, dia pasti melarikan diri dari fasilitas penahanan Kaisar. Pengawal, syarat bajingan ini keluar untukku. Cincang dia dan berikan kepada anjing. Lancang. Putri Agung, mengapa Anda datang? Apakah aku perlu melapor padamu kemana aku pergi? Kalian semua, rakyat jelata Jiangnan kelaparan. Namun kalian berpesta dan minum di sini. Orang terkaya di Jiangnan, apakah begini caramu menindas rakyat jelata? Guru Agung Pang, apakah kau juga akan menindas rakyat jelata? Hamba tidak berani. Keluarga Ye dengarkan titah kekaisaran. Berdasarkan mandat langit, Kaisar menitahkan. Selama Ye Liang menjabat kepala keluarga Ye, dia melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dia diturunkan menjadi pekerja rendahan keluarga Ye. Ye Qin akan menjadi kepala keluarga Ye hormati. Hamba menerima dekret ini. Tamparan pertama, karena ketidakhormatanmu terhadap kepala keluarga. Tamparan kedua adalah karena pengabaianmu terhadap hierarki. Tamparan ketiga adalah karena menghinaku selama bertahun-tahun. Cukup. Orang itu sudah dipukul, dan amarahku sudah mereda. Ikutlah denganku sebentar. Aku juga ingin bertanya padamu tentang masalah aneksasi tanah di Jiangnan. Mari kita pergi. Wanita gaji memanfaatkan status kerajaan untuk mempermalukan Guru Agun. Guru Agun, anak haram itu pasti telah menyihir Baginda. Anda harus membantu saya merebut kembali posisi kepala keluarga Ye. Sampang, tur yang mulia saat ini ke selatan. Pasti untuk mengekang pencaplokan tanah. Anak haram itu pasti telah menyombong di hadapan yang mulia. Itulah sebabnya dia mendapat dukungan dan menjadi kepala keluarga Ye. Guru Agung Pang, apa maksud Anda dengan itu? Apa yang perlu dikhawatirkan? Metode yang bisa dipikirkan oleh anak haram belaka tidak lebih dari menghabiskan uang untuk membeli tanah. Maka kita harus memanfaatkan para pemilik tanah kaya ini. Masih belum tahu Anda telah diturunkan pangkat. Dan kita akan bersatu untuk memastikan sampah itu tidak bisa berhasil. Ya Chen, Kaisar kita ingin bertanya padamu tentang masalah aneksasi tanah di Jiangnan. Bukankah itu hanya aneksasi tanah? Masalah sepel. Benarkah? Ya benar. Ya Chen, Putri Agung benar-benar memukau. Bagaimanapun aku akan segera kembali ke arah modern. Jika aku tidak menikmati sedikit romansa sekarang, bukankah aku akan menderita kerugian besar? Terlebih lagi, bagaimana jika Putri Agung dalam kemarahan besar menyita aset keluarga Ye? Bukankah itu akan mencapai tujuanku seketika? aku benar-benar tidak tahan minum minuman keras. Aku hanya mabuk. Namun Ya Chen, kerajaan Qingyamku membutuhkan seorang abdi sepertimu. Maukah kau berjanji padaku? Jika Anda ingin saya setuju, Anda harus membayar harganya. Kalau begitu Putri, bukankah Anda harus memberiku hadiah? Ya Chen, apa yang kau lakukan? Putri, apakah Anda tidak mengerti? Ya Chen, aku akan membunuhmu. Putri, jika Anda membunuhku, negara akan kehilangan pilarnya. Lagi pula tega Anda membunuhku. Memanfaatkan Putri Agung dan bisa kembali ke arah modern. Ini sungguh luar biasa. Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan memberikan semua aset keluarga Ye kepadamu. Aset keluarga Ye untukku, maka kau benar-benar akan mendapatkan keuntungan besar. Kau harus menemaniku menghadap Yang Mulia.
Jika kau tidak bisa memikirkan solusi hari ini mengenai konsolidasi tanah di Jiangnan, solusi untuk masalah ini, aku akan meminta Yang Mulia mengeksekusimu. Tuan Kakak Kekaisaran, apa yang kalian berdua lakukan? Yang Mulia Ye Chen sudah memikirkan masalah konsolidasi tanah di Jiangnan. Solusinya, Ye Chen, apakah yang dikatakan Kakak Kekaisaran itu benar? Aku. Ye Chen berkata, jika dia tidak bisa memikirkan solusi hari ini, dia akan menebusnya dengan kematian. Kakak Kekaisaran, pembicaraan macam apa itu? Bahkan jika tidak ada solusi, itu tidak akan menjamin kematian. Karena Tuan telah memikirkan solusi. Mengapa Anda tidak menemui kami dulu? Sebaliknya Anda pergi menemui Kakak Kekaisaran. Jika Tuan menyukai Kakak Kekaisaran, kami bisa membantu Tuan mengucapkan beberapa kata baik. Hanya saja Kakak Kekaisaran kami ini memiliki temperamen yang agak keras. Kami hanya takut Tuan tidak akan mampu mengatasinya. Cepat sampaikan solusimu. Sialan, mungkinkah wanita ini benar-benar ingin membunuhku? Apakah dia pikir aku pasti akan celaka? Sebenarnya solusi ini cukup sederhana. Karena tanah-tanah ini, semuanya berada di tangan para tiran lokal itu. Maka kita hanya membutuhkan 6 kata. 6 kata apa? Gulingkan tiran lokal dan bagi tanahnya. Bahkan kami tidak bisa mengabaikan hukum dan menindas para hartawan dan tiran lokal itu. Yang Mulia tidak perlu bertindak secara pribadi. Hamba bisa membuat para tiran lokal itu menyerahkan tanah itu. Bagaimana Anda akan melakukannya? Bagaimana kau akan melakukannya? 2 kata, habiskan uang. Selama kita membayar harga yang tinggi untuk membeli tanah dari tiran lokal itu, beli, dan kemudian membagikannya kepada para petani. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Apel. Tapi tanah di Jiangnan tidak sedikit. Bahkan keluarga Yang Mu akan menderita kerugian sumber daya yang besar. Menderita kerugian besar. Saya berharap bisa mengambil uang keluarga Ye dan menghabiskannya sepenuhnya. Uang keluarga Ye saya ini tidak ada yang menginginkannya meski gratis. Saya ingin melakukan perbuatan baik. Ye Chen, kami tak menyangka Anda mau berkorban demi rakyat. Anda benar-benar teladan bagi dunia. Tetapi melakukan ini, para tiran lokal pasti menaikkan harga tanah. Anda akan kehilangan terlalu banyak. Saya hanya ingin rakyat jelata hidup dan bekerja dengan damai. Tuan bermurah hati dan saleh. Tuan itu berbudi luhur dan benar. Era kuno ini terlalu kacau. Kedua orang itu Ye Yang dan Guru Agung Pang, penuh dengan rencana jahat. Mereka mungkin diam-diam merencanakan cara untuk menjatuhkan saya. Saya harus segera kembali ke arah modern. Sayang sekali tentang kakak kekaisaran yang cantik ini. Selagi saya belum kembali, saya harus pasti. Akuntan tiba. Akuntan. Panjang umur baru saja dibicarakan dia muncul. Yang Mulia, saya memintanya datang. Masuklah. Chen Bingsui. Salam Yang Mulia dan Putri Sulung. Saya tak menyangka adik perempuan keluarga Ye yang mengurus uang akan begitu bersinar dan cantik. Saya pikir dia akan menjadi semacam pria tua busuk. Meskipun Yili yang sombong saat jadi kepala keluarga, setidaknya dia bisa melindungi kekayaan keluarga. Tetapi si bodoh ini baru saja menjadi kepala keluarga. Dia sudah berniat menghambur-hamburkan kekayaan. Tidak, aku harus menghentikannya. Kepala keluarga saya menolak jual beli tanah ini. Mengapa? Membeli begitu banyak tanah dalam sekali waktu, bahkan untuk keluarga kita, akan merugikan sumber daya secara serius. Keluarga Chen saya selama beberapa generasi telah menjadi akuntan keluarga Ye. Saya tidak bisa berdiam saja dan melihat keluarga Ye runtuh di tangan saya. Menurut Anda berapa lama keluarga Ye akan runtuh? Jika kau terus menghambur-hamburkan seperti ini, kau paling lama bisa bertahan selama 3 tahun. Saya tamat. Nenek leluhur hanya memberi saya waktu 1 bulan. Jika ini memakan waktu 3 tahun, saya pasti sudah mati berkali-kali. Tuan, jika Anda melakukan ini, biaya yang Anda bayar benar-benar terlalu besar. Mengapa kita tidak mencoba pendekatan yang berbeda? Saya adalah patriark saya yang membuat keputusan. Ladang saya ingin beli. Saya juga ingin memberikan bantuan bencana. Jadi semua yang saya katakan tadi sia-sia. Jika kau terus seperti ini sekarang. Keluarga Ye, saya khawatir tidak akan bertahan setahun. Juga berikan huasi kepada rakyat jelata itu. Guru, apa itu huasi? Huasi secara alami. Hadiah eksklusif dari donatur utama. Yang Mulia, kita tidak boleh menunda. Saya akan pergi mencari tuan tanah kaya dan tiran lokal di Jiangnan untuk membeli kembali tanah bagi rakyat jelata. Ayo pergi. Benar-benar tanpa pamrih, semata-mata menguntungkan orang lain. Ini benar-benar pahlawan yang murah hati.
Yang mulia, apakah Ye Chen ini benar-benar begitu berbudi luhur? Saudari Kekaisara, apakah Anda meragukan penilaian saya? Namun saya juga tidak buruk. Saya mengerti apa maksudnya sekarang. Jadi maksudmu adalah, Saudari Kekaisaran, apakah Anda tahu, menurut maklumat baru, mereka yang menjual tanah dengan premi 30% dianggap mengganggu pasar. Bukan hanya didenda, tapi juga kena 50 pukulan rotan. bagaimana jika 70%? Itu merupakan mengganggu stabilitas. Tanah mereka akan disita. Dan mereka akan kena 80 pukulan rotan. Mereka yang menjual dengan premi 100% atau lebih adalah mencari keuntungan secara ilegal. Dan akan segera dieksekusi. Oleh karena itu, Ye Chen membeli tanah adalah untuk menuduh. Dengan kejahatan untuk didakwa, agar bisa menindak tiran lokal. Bakat hebat. Ye Chen benar-benar bakat yang hebat. Pilar negara yang sedemikian rupa. Saya harus sepenuhnya mendukungnya. Bawakan perlengkapan menulis. Saya akan menyusun maklumat untuk menindak para tiran lokal. Tuan-tuan. Apa yang saya katakan? Kalian semua mengertikan. Guru Agung yakinlah, Ye Chen itu sama sekali tidak akan bisa mengambil sebidang tanah pun dari tangan kita. Tepat sekali. Bahkan jika Baginda ingin menghukum kita, dia butuh dalil. Lagi pula dia sama seperti kita. Hanya seorang pedagang itu saja. Siapa bilang saya hanya pedagang biasa? Ye Chen saya adalah pria terkaya. Ini adalah Tanah yang Anda pegang. Saya ingin semua tanah itu. Patriarki. Apakah Anda serius? Jangan bilang bahwa saya hanya berbicara omong kosong dengan Anda. Sebutkan harga Anda, silakan berikan yang terbaik. Biarkan imajinasi Anda liar saat menentukannya. Ye Chen mengambil uang keluarga Ye kami. Apa yang Anda coba lakukan di sini? Ngomong-ngomong, saya hampir lupa. Saya adalah patriark keluarga Ye saat ini. Dia hanyalah seorang pelayan serabutan keluarga Ye. Dia sama sekali tidak punya hak bicara. Anda. Jika Anda ingin bekerja sama, datanglah temui saya. Patriarki, saya punya 1000 mu tanah tandus. Jika Anda menawarkan 3000 liang perak, saya akan menjualnya. Tuan, tanah ini sebenarnya cukup kooperatif. 3000 liang. Kepala keluarga. Saya kenal orang ini. Tanah tandusnya hanya bernilai 1000 liang. Siapa yang baru saja mengatakan kita bisa menentukan harga berapapun? Sekarang bagaimana? Patriarki. Bahkan hal sekecil itu pun tak bisa ia putuskan. Dan masih harus mendengarkan seorang akuntan. Omong kosong, siapa bilang aku tak bisa memutuskan? Kalau begitu 4000 liang. Apa Ye Chen? Apakah Anda gila? Apakah Anda sedang mengamuk? 1000 mu tanah tandus 4000 liang. Patriarki, Anda harus menepati janji Anda. Tentu saja, langsung disepakati, ini kesepakatan. Patriarki, saya tidak hanya punya 1000 mu tanah tandus, saya juga punya 1000 mu tanah subur. Anda beri saya 100.000 liang, atau 80.000 juga sudah cukup. Jika tidak 70.000 juga dapat diterima. Yang paling saya benci adalah kurangnya kredibilitas. Baik, kita sepakat pada 100.000 liang seperti yang Anda bilang. Patriarki, saya juga punya 1000 mu tanah subur di sini. Pelan-pelan. Semua orang dapat, semua orang dapat. Saya punya di sini, saya punya di sini. Saya masih punya di sini. Saya mau semuanya, saya mau semuanya. Sepakat. Milik saya. Kepala keluarga. Saya terlalu optimis sebelumnya. Jika kau terus menghabiskan uang dengan laju ini, paling lama dalam setengah tahun, keluarga Yi kita akan bangkrut. Apa ini masih akan memakan waktu setengah tahun? Tanah siapa yang belum terjual? Saya Guru Agun memerintahkan Anda. Semua ladang harus dijual dengan premi 10 kali lipat. Jangan menjual kurang dari 1 sen pun. 10 kali 10 kali. Siapa yang akan membelinya? 10 kali siapa yang akan membelinya? 10 kali 10 kali tepat sekali, ya. Bukankah ini mencegah kita menghasilkan uang? Ya. Jika Anda tidak mengikuti metode yang dia instruksikan, saya tidak akan membelinya lagi. Ye Chen kemungkinan besar sudah merugikan para hartawan, jatuh ke dalam jebakan premi yang dirancang oleh dia dan saya. Cepat pergi dan proklamasikan maklumat kekaisaran. Yang mulia, lihat saja. Setelah skema ini berhasil, krisis aneksasi tanah di Jiangnan akan sangat teratasi. Ini semua berkat rencana cemerlang Ye Chen. Saya pasti harus memberinya lebih banyak kekayaan. Ye Chen, Anda anak yang boros. Ketika saya mengelola rumah tangga 1 koin kas, saya membuatnya menghabiskan 2 koin. Bodoh. Yang Anda pedulikan hanyalah sedikit uang itu. Tapi saya berbeda, saya tidak peduli pada uang. Saya tidak tertarik pada uang dunia ini. Saya Ye Chen. Satu-satunya hal yang saya minati adalah
Untuk memiliki puluhan ribu rumah yang luas. Untuk membahagiakan semua sarjana miskin. Saya Ye Chen. Apa yang saya pedulikan? Cara menampung dan melindungi rakyat jelata. Beli tanah. Aku memberitahu mereka. Mengapa Anda di sini? Aku di sini untuk mengumumkan titah kekaisaran. Berdasarkan mandat langit, kaisar menitahkan menjual tanah dengan harga yang melambung. Kejahatannya tidak termaafkan. Pelanggar ringan yang mengganggu ketertiban akan menerima 50 pukulan rotan. Pelanggar berat yang merusak stabilitas harus segera dieksekusi. Hormati ini. Apa eksekusi segera? Apa eksekusi segera? Jadi Anda tidak menyayangkan biaya membayar mahal, hanya untuk memimpin kami melakukan kejahatan. Oh tidak, ini adalah hukum yang baru dikeluarkan tahun ini. Hanya sedikit orang di Jiangnan yang mengetahuinya. Saya Grand Tutor, sangat marah pada Ye Chen, sampai saya benar-benar lupa. Sungguh skema keji yang kau miliki. Apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Demi surga saya, hanya ingin menghabiskan uang. Berakting, teruslah berakting, kalau begitu. Apa yang kau katakan sekarang? Saya Grand Tutor tidak akan percaya satu kata pun darinya. Tuan Ye, kami mengembalikan semuanya kepada Anda. Tolong jangan biarkan Baginda menghukum kami. Apakah sesulit itu bagi saya hanya untuk menghabiskan uang? Berhenti berpura-pura. Rencanamu sudah berhasil. Kapan saya punya rencana? Meskipun kau tidak mengatakan apa-apa, niatmu sudah terlihat sejak lama. Saya hanya ingin menghabiskan uang. Bertindak, teruslah berakting. Jangan kira, karena kau berpura-pura jadi anak hilang jejak, kami tidak bisa melihat melalui skema jahatmu. Ye Chen. Jadi senyum Anda, hanyalah kamuflas. Anda sangat licik. Mengapa Anda penggemar Mai Dai? Saya benar-benar tidak tertarik pada uang. Saya lebih baik percaya hantu daripada Anda. Tanpa mengeluarkan satu koin pun, dia mengakuisisi begitu banyak tanah. Tidak heran Yang Mulia menjadikannya kepala keluarga. Dia benar-benar brilian dan banyak akal, penuh kebijaksanaan dan strategi. Menurut hukum kau seharusnya. Tuan Ye, tolong ampuni kami. Tolong ambil uangnya. Patriark Ye, saya masih punya seluruh jalan di kampung halaman. Saya akan memberikannya semul kepada Anda. Saya membenci. Anda berani mencoba membunuh saya. Saya tidak mau sepeser pun. Jika saya mengambil uang itu, bagaimana saya bisa pulang? Bagaimana saya bisa mewarisi milik nenek leluhur saya? Kekayaan yang tak ada habisnya, tak terbatas itu. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Apakah kau benar-benar ingin dieksekusi? Tuan Ye, tolong, terima saja. Saya tidak menginginkannya. Saya tidak menginginkannya. Saya tidak menginginkannya. Ini adalah akuntan keluarga yang benar. Hamba Anda ada di sini. Karena patriarkmu menolak menerimanya, maka kau harus menerimanya atas namanya. Dimengerti? Saya tidak menginginkannya. Ye Chen, rencanamu yang hebat dengan Yang Mulia sudah tercapai. Mengapa kau masih terlihat tidak senang? Saudari kekaisaran Anda tidak tahu situasinya. Tuan ini adalah mencapai kultivasi untuk tidak tergerak oleh pujian atau celaan. Seperti kata pepatah, angin melewati bambu yang jarang. Setelah angin berlalu, bambu tetap sunyi. Kau benar-benar luar biasa. Saya hampir dibunuh oleh kalian semua. Saya tidak dengar bahwa selama tur selatan Yang Mulia kali ini, dia menyelesaikan masalah aneksasi tanah. Sungguh mengesankan. Lebih dari itu, dia juga membawa kembali 3 selir kekaisaran. Mereka benar-benar memukau. Bahkan bentang bandit air terbesar di Jiangnan bisa ditenangkan dan direkrut untuk mengabdi. Yang Mulia benar-benar luar biasa. Namun saya dengar bahwa masalah-masalah ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh upaya Yang Mulia, melainkan dicapai dengan bantuan seorang pedagang kaya dari Jiangnan. Siapa pedagang kaya ini? Itu pasti aku. Ye Chen dari keluarga Ye, orang terkaya di Jiangnan. Anda pedagang pengkhianat. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk berani datang ke Balai Kekaisaran Emas? Baginda memberiku keberanian. Saya menteri pendapatan baru diangkat Baginda. Seorang pejabat tingkat pertama. Anda hanya pejabat tingkat kedua kan? Dan Anda entah tingkat kedua atau tingkat ketiga. Tak satu pun dari kalian layak disebut. Dan Anda berani mengkritik saya. Anda adalah menteri pendapatan. Ya. Sungguh lelucon. Hanya seorang pedagang bisa langsung jadi pejabat tingkat pertama. Tuan-tuan yang terhormat, apakah Anda percaya ini? Percaya omong kosongnya. Dia bahkan tidak mengikuti ujian kekaisaran. Saya telah bekerja keras selama separuh hidup saya hanya untuk menjadi pejabat tingkat kedua. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pejabat tingkat pertama?
Saya mendesak langit untuk bangkit lagi, dan mengirimkan bakat tanpa terpaku pada satu pola. Baginda tidak terpaku pada satu pola saat mencari bakat, sementara orang-orang yang tidak berguna belum membuat kemajuan dalam separuh hidup mereka. Beraninya kau? Kau mencari mati aku benar-benar tidak punya hukum. Berhenti bicara. Ucapkan satu kata lagi, dan hati-hati pejabat ini akan memaksulkanmu. Mengapa? Apakah kamu juga ingin berbaring di tanah? Ye Chen berani memukul seseorang di balai kekaisaran emas. Ketika Yang Mulia tiba, kau tamat. Kalau begitu aku akan lihat siapa yang tamat. Yang Mulia tiba. Ye Chen, kau pedagang pengkhianat. Yang Mulia ada di sini. Kau tamat. Yang Mulia mohon tegakkan keadilan bagi kami. Yang Mulia, pedagang pengkhianat ini di balai kekaisaran emas, menendang pantat kami. Bagaimana ini hanya menendang pantat kami? Ini jelas menampar wajah Yang Mulia. Bajingan ya, dia adalah seorang bajingan. Saya katakan bahwa kalianlah para bajingan. Ye Chen adalah menteri keuangan yang saya tunjuk. Menghinanya berarti menghina saya. Apel. Siapa yang celaka sekarang? Pejabat bawahan ini buta. Yang Mulia mohon maafkan kesalahan saya. Yang Mulia, karena menteri keuangan telah diputuskan, maka masalah bantuan bencana bisakah dimulai sekarang? Bantuan bencana. Gempa bumi di utara, korban tewas dan terluka tak terhitung puluhan ribu korban. Mayat-mayat kelaparan berserakan di tanah. Kementerian Keuangan perlu mengumpulkan dana bantuan. Masalah ini butuh Kementerian Keuangan kumpulkan dana. Namun sekarang kas negara kosong. Dan Yi Xian baru saja menjabat. Lebih baik menunda upaya bantuan bencana. Hamba akan segera menangani bantuan bencana Yang Mulia. Waktu untuk menghabiskan uang besar akhirnya tiba. Menteri, di hadapan Yang Mulia, tidak ada lelukon jika Anda gagal dalam bantuan bencana. Jika hamba gagal dalam bantuan bencana ini, hamba akan melepaskan topi pejabat ini. Yang Mulia maafkan kesalahan saya. Ini masalah kecil tidak perlu takut. Kau bangun dulu. Bangun dulu. Berbaliklah. Pengawal seret dia keluar. Ya. Para pelayan ini canggung. Saya telah membuat kalian berdua tuan tertawa. Semua budak itu bodoh. Untungnya Guru Agung Pang memerintah dengan baik. Tapi beberapa budak, dia tidak bodoh. Apakah kalian tahu siapa yang saya bicarakan? Yi Chen, tepatnya dia. Dia sangat mempermalukan kalian berdua di istana. Kalian berdua. Bagaimana kalian berencana membalas dendam padanya? Masalah ini sederhana. Kami sudah punya rencana. Guru Agung Pang tunggu dan lihat saja. Guru Agung Pang, saat ini, kami telah mengambil semua perak dari Kementerian Keuangan dan mencairkannya dengan berbagai dalih bagus sekali. Kesempatan ini sangat bagus. Dengan cara ini, Ye Chen tidak akan mendapatkan satu koin perak pun. Maka upaya bantuan bencananya hanya akan menjadi lelukon. Saya pikir Anda yang konyol. Saya tidak ingin sepeser pun uang dari Kementerian Keuangan. Saya akan membayar bantuan bencana ini sendiri. Kau membayar semua uang itu sendiri. Sungguh lelukon. Ini melibatkan seluruh provinsi dan prefektur. Apakah kau tahu berapa banyak uang yang akan dibutuhkan? Berapa banyak? Setidaknya 30 juta untuk permulaan. 30 juta saya meremehkan. Kalau begitu saya akan mulai dengan mengeluarkan 50 juta liang untuk dimainkan. Lihat baik-baik ini. Setiap catatan bernilai nominal 1 juta. Apa yang kamu lihat? Tidak percaya hitung sendiri jika Anda tidak percaya. Hitung. 17 juta. 18 juta, 19 juta. 48 juta, 49 juta, 50 juta. Untuk menyelamatkan rakyat jelata ini, saya bisa mengeluarkan 50 juta liang lagi. Apel, 50 juta. 50 juta omong kosong. Apakah kau pikir kau seorang bijak? Cukup bilang jumlah yang akan dikeluarkan dan keluarkan. Saya memang sehebat itu. Kau hanya tahu cara bicara besar. Jika kau punya nyali, keluarkan 50 juta lagi. Bagaimana Anda tahu? Saya akan mengeluarkan 50 juta lagi. Apakah itu nyata atau palsu? Tentu saja itu nyata. Masuk. Patriark.
50 juta liang yang Anda minta. Semuanya telah dikirimkan. Cepat dan inya. Jangan tunda upaya bantuan bencana saya. Jangan merayakan terlalu cepat. Upaya bantuan bencana tidak akan sesederhana itu. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja. Guru Agung Pang, bajingan itu benar-benar tercela. Seperti yang Anda katakan, dia sama sekali tidak memiliki kemanusiaan. Tepat sekali dia butuh pelajaran yang bagus. Yakinlah Guru Agung ini telah mengatakan, upaya bantuan bencana tidak akan sesederhana itu. Bawa mereka masuk. Salam guru besar. Salam tuan-tuan yang terhormat. Niat saya. Kalian semua mengertikan. Guru besar Pang, Anda meminta kami menaikkan harga beras sekarang. Sekarang ada gempa bumi di utara. Korban bencana ada di mana-mana, kami takut. Kami takut akan murka Baginda. Apa yang perlu ditakutkan? Jika saya suruh naikkan harga, Anda naikkan harga. Apakah Anda akan menentang perintah guru besar ini? Kami tidak berani. Tidak, Anda tidak hanya harus menaikkan harga. Anda harus bersatu dengan pedagang gandum lain untuk menaikkan harga bersama. Hukum tidak menghukum massa. Mengerti? Bukan hanya Anda tidak akan mengalami apa-apa, Anda juga bisa menghasilkan banyak uang. Bahkan jika semua korban bencana mati kelaparan, saya masih ingin melihat Ye Chen. Ye Chen gagal dalam bantuan bencana Dan menghabiskan 100 juta lagi. Tidak akan lama lagi sampai saya bisa pulang. Patriark tim pembelian biji-bijian melaporkan, harga beras tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Kami hampir tidak mampu membeli beras lagi. Saya ingin menghabiskan uang, tetapi saya tidak akan dianggap bodoh. Negara sedang dipertaruhkan. Siapa yang berani mengambil untung dari krisis nasional saya? Ini bukan hanya satu keluarga atau satu lokasi. Semua pedagang biji-bijian menaikkan harga bersama-sama. Bagus. Guru besar Pang Indi ingin mempermainkan saya. Hukum tidak menghukum masa begitu. Hukum tidak menghukum masa omong kosong. Aku akan membunuh kalian semua. Omong kosong berani mereka naikkan harga saat kritis. Yang mulia ini tidak tertahankan. Hamba memohon yang mulia untuk tidak berhati lembut. Semua pedagang gandum harus dihukum berat. Bagaimana mungkin saya berhati lembut? Pengawal, saya akan membuat kelompok parasit negara ini. Rumah mereka disita. Nasi 50 tael per jet. Tuan-tuan, apakah menjual dengan harga ini dapat diterima? Apa yang Anda khawatirkan? Bukankah guru besar Pan mengatakan, hukum tidak menghukum massa? Lagi pula jika langit runtuh dia yang akan menahannya. Tepat sekali. Sekarang kita bisa menghasilkan banyak uang. Itu benar-benar luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Kalau begitu saya kirim kalian ke surga barat. $50 per jen. Mengapa Anda tidak merampok orang saja? Tuan, kami adalah pengusaha. Jika Anda pikir itu mahal, Anda tidak perlu membelinya. Jika kita tak membeli para korban bencana, makan apa? Bantuan bencana adalah urusan istana. Kami adalah pedagang. Kami tidak bisa mencampuri hal itu. Untung di masa krisis lalu sombong kalian cari mati. Anda tidak bisa membunuh saya. Saya punya dukungan. Pejabat ini ingin melihat siapa yang ada di belakangmu. Panggil orang di belakangmu. Aku akan menebas kalian semua sungguh. Menteri, betapa besar wewenang resmi yang Anda miliki. Anda berani memenggal bahkan pejabat ini. Jika Anda berani memenggal pejabat ini hari ini, besok Anda akan berani memenggal Baginda. Ye Chen, keberanian Anda benar-benar berlebihan. Berhenti mencoba menimpakan kejahatan padaku. Anda yang memerintahkan mereka menaikkan harga. Naik turunnya harga gandum diatur secara alami oleh pasar. Apa hubungannya dengan pejabat ini? Lagi pula bahkan, jika Anda adalah menteri pendapatan, Anda tidak punya wewenang atas hal ini, bukan? Kalau begitu saya bersikeras untuk mengurusnya. Benar. Jika Anda bersikeras mengaturnya, itu penindasan rakyat jelata dan eksploitasi lokal. Menurut hukum, jabatan resmi Anda harus dicopot. Dan Anda harus dibuang sejauh 3.000 li. Kejahatan Anda sangat besar. Biar saya lihat kejahatan siapa yang lebih besar. Lihat apa ini. Titah kekaisaran ada di sini. Mengapa Anda tidak segera berlutut? Titah kekaisaran berlutut. Berdasarkan mandat langit, kaisar menetapkan negara menghadapi bencana besar. Rakyat berjuang untuk bertahan hidup. Pedagang gandum tak bermoral jual mahal. Kejahatan mereka keji. Sekarang kami memerintahkan Ye Chen, Menteri Keuangan. Tangkap semua pedagang gandum yang menawar harga.
Mereka yang berani melawan akan dieksekusi tanpa ampun. Tuanku. Bukan kami yang ingin menaikkan harga. Tuanku, itu adalah guru besar Pang tuanku. Dia yang menyuruh kami menaikkan harga. Guru besar Pang. Jadi Anda adalah dalang dibalik semua ini selama ini. Tidak masuk akal berani tuduh pejabat istana palsu. Hari ini. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni Anda hari ini? Katakan padaku, apakah saya menyuruh Anda menaikkan harga? Guru besar Pang, betapa besar wewenang Anda. Membunuh saksi untuk membungkam mereka. Membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Tapi jangan lupa, masih banyak orang yang menonton. Menteri, apa yang Anda bicarakan pejabat ini tidak mengerti. Pejabat ini hanya menjunjung tinggi martabat seorang pejabat istana itu saja. Lagi pula, siapa di antara mereka yang melihat apapun? Cepat atau lambat saya akan menangkap Anda secara pribadi. Jangan berbicara terlalu percaya diri. Belum pasti siapa yang akan menangkap siapa. Pergi. Tuanku, apakah kita akan membiarkan dalang ini pergi begitu saja? Jangan khawatir. Air yang menetes menembus batu tidak dicapai dalam 1 hari. Posisinya yang tinggi sudah mulai runtuh. Pengawal bawa orang-orang ini ke penjara. Gandumnya harus disita. Yi Chen, saya tidak akan membunuh Anda. Saya bersumpah, saya tidak akan tetap menjadi manusia. Guru besar Pang, jangan biarkan amarah merusak kesehatan Anda. Untuk menghadapi Yi Chen, kita punya banyak cara. Cara apa? Cepat katakan padaku. Dia ingin menyelamatkan korban bencana. Mari kita carikan korban bencana untuk diselamatkan. Lagi pula siapa yang terhitung sebagai korban bencana? Bukankah itu hanya masalah satu kata dari Anda? Apakah Anda menyarankan cari seseorang untuk menyamar sebagai korban bencana? Untuk mengklaim pasokan gandum secara curang? Ini bagus seseorang. Panggil preman lokal terbesar di ibu kota. Katakan padanya, guru besar ini ingin dia berpura-pura menjadi korban bencana dan mengklaim gandum secara curang. Tidak sebutir beras pun diizinkan tersisa untuk mereka. Yi Chen, saya telah membaca laporan resmi Anda. Saya tidak pernah berpikir para pedagang gandum ini, selain menimbun gandum dalam jumlah besar, juga punya banyak emas, perak, dan permata. Yang mulia, semua emas, perak, dan permata ini harus seluruhnya disetorkan ke kas negara. Tidak. Apakah Anda benar-benar tidak tahu? Semua uang untuk bantuan bencana ini berasal dari Anda. Anda mengabdi sepenuh hati kepada negara. Mana mungkin Kaisar memperlakukan Anda tidak adil? Tunggu, ada yang tidak beres. Saya telah mengeluarkan perintah. Semua emas, perak, dan permata akan dianugerahkan kepada Anda sebagai hadiah atas jasa berjasa Anda dalam bantuan bencana. Berhenti. Yang mulia, hamba hanya ingin menghabiskan uang. Yi Chen dan pedang kekuasaan kekaisaran ini, saya juga anugerahkan kepada Anda. Ambillah. Jika di masa depan ada masalah pedagang gandum lagi, saya beri izin eksekusi dulu, lapor kemudian. Guru, sebelum mengikuti Anda, saya tidak pernah membayangkan bahwa menghasilkan uang bisa sesederhana ini. Apakah Anda mungkin reinkarnasi dari dewa kekayaan? Hanya tersisa setengah bulan untuk ujian Nenek Agung. Saya hanya ingin segera selesai menghabiskan semua uang itu. Mengapa ini begitu sulit? Anda dikenal sebagai raja bawah tanah ibu kota. Si mata satu. Guru besar Pang, Anda terlalu memuji saya. Anda sudah tahu tentang masalah ini. Anda tahu apa yang perlu dilakukan, kan? Mohon yakinlah tentang hal ini. Ini tidak lebih dari 3 kata. Pukul, rampok, bunuh. Saya tidak akan membiarkan para korban bencana itu menerima sebutir pun makanan. Bagus. Setelah perbuatan itu selesai, guru besar ini akan memberi Anda hadiah besar. Guru besar Pan, yakinlah, saya pasti akan memastikan bahwa para korban bencana bahkan tidak bisa mendapatkan sesuap bubur. Menyuruh Anda pergi untuk bantuan bencana. Mengapa Anda kembali? Tuanku, saya memiliki hal penting untuk dilaporkan. Saat saya melakukan bantuan bencana, banyak orang menyamar sebagai korban bencana. Secara curang mengklaim pasokan biji-bijian, bahkan menindas, memukul, dan membunuh korban. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah mereka pikir saya Hello Kitty yang disiapkan kuda-kuda? Saya tidak membunuh siapapun terakhir kali.
Tetapi kali ini aku akan membantai mereka semua. Jatuhkan semua gandum. Siapapun yang berani menimbunnya secara diam-diam, inilah nasibnya. Pergi dan sita gandum itu untukku. Tuanku, biji-bijian yang dibagikan oleh istana. Semuanya telah diklaim oleh kalian semua. Ini adalah satu-satunya biji-bijian yang tersisa bagi kami. Kalian semua yang seperti gulma belaka. Jika kalian berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan mencincangnya untuk anjing-anjing. Sungguh wewenang yang besar yang kau tunjukkan. Seseorang yang tidak tahu lebih baik pasti akan percaya bahwa kau adalah raja bawah tanah. Kau menyamar sebagai korban bencana dan membunuh rakyat, dan bahkan menjarah persediaan gandum. Kau benar-benar pantas mati. Tuan Menteri, saya punya koneksi di atas saya. Anda tidak bisa menyentuh saya. Ada koneksi atau tidak, aku akan tetap membunuhmu tanpa gagal. Yang Zi, tangkap mereka. Ya, Ye Chen, beraninya Anda. Ye Chen, sebagai komisaris bantuan bencana, Anda gagal menyelamatkan korban bencana dan malah ingin membunuh mereka. Saya pikir topi kasa hitam di kepala Anda sudah tidak menginginkannya lagi, benarkah? Bajingan Pang, apa yang baru saja kau katakan? Kau bilang dia adalah korban bencana. Anda adalah korban bencana, bukan? Ya, Guru Besar Pang yang mengatakannya. Jika Guru Besar Pang bilang saya adalah, maka saya adalah. Tuan Menteri, Anda tak boleh menuduh orang tak bersalah. Apakah Anda mendengarnya? Membunuhnya berarti menganggap nyawa manusia seperti rumput. Sebagai guru besar, saya memiliki wewenang untuk mengawasi semua pejabat. Hari ini, saya berhak menangkap dan membawa Anda. Pengawal. Tunggu, dia baru saja mengatakan seseorang mendukungnya. Orang itu pastilah kau. Tuan Menteri, Anda akhirnya mengerti. Sekarang Guru Besar Pan ada di sini. Anda tidak bisa menyentuh saya lagi. Pangkat Guru Besar Pan jauh lebih tinggi dari Anda. bajingan. Aku akan membantaimu. Berhenti. Ye Chen, apakah Anda akan memanjakan bandit air itu? Apakah Anda menentang guru besar ini? Ini kejahatan besar yang dihukum eksekusi 3 klan. Kau bilang dia begitu. Apakah itu menjadikannya seperti itu? Anda benar. Jika guru besar ini mengatakan dia adalah, maka dia adalah. Bahkan jika dia bukan, dia adalah. Sungguh wewenang pejabat yang besar. Namun wewenangku tidak lebih kecil darimu. Aku tahu dia bukan. Seorang menteri belaka berani berdebat dengan guru besar ini. Dengan hak apa Anda mengatakan dia bukan korban bencana? Berdasarkan ini, Pedang Kekaisaran. Pedang Kekaisaran. pedang kekaisaran ada di sini. Pedang ini mengeksekusi pejabat pengkhianat dan penjahat kecil. Memegang pedang ini sama seperti kaisar sendiri hadir. Dengan hadirnya pedang kekaisaran, bahkan guru besar Peng tidak bisa melindungi bajingan itu. Guru Agung Pang, kau masih bilang dia korban bencana. Guru besar Pang katakan sesuatu. Anda harus menyelamatkan saya, Guru Agung Pang. Dia bukan. Jika aku menginginkan nyawanya, maka apakah kau punya keberatan? Beraninya aku. Pedang Kekaisaran ada di sini. Hamba Anda tidak berani. Si mata satu. Tuanmu tidak bisa melindungimu sekarang. Bicaralah, apa kata-kata terakhirmu. Guru Besar Pang, selamatkan saya, Guru Besar Pang. Semua tindakan saya diperintahkan oleh Guru Besar Pang. Bajingan kejam. Ternyata Guru Agung Pang yang memerintahkanmu. Ya, Guru Besar Pang yang memerintahkan saya. Kau berani menyakiti rakyat jelata. Kali ini, kau pasti mati. Bajingan berani memfitnah guru besar ini. Saya akan membunuh Anda. Anda berani melukai pejabat kekaisaran. Saya akan membunuh Anda. Anda. Kalian semua. Tahu apa kau? Kau orang tua jahat itu. Kau masih mau membunuh untuk membungkam membungkam saksi. saksi. Aku beritahu kau, Ye Chen. Kau berharap. Ye Chen, apa sebenarnya yang Anda coba lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Menindas rakyat jelata. Menyamar sebagai pengungsi. Dan bahkan membunuh rakyat jelata. Jika masalah ini sampai ke Baginda, katakan padaku. Apakah kau akan mati atau tidak? Kita lihat saja. Jangan khawatir.
Aku pasti akan memastikan kematianmu. Tuanku, jika gagal mendapat bukti dan membiarkan harimau pergi, saya khawatir masalah di masa depan akan tak ada habisnya. Saudara-saudara kalian ingin membunuhnya. Kalian harus melakukannya sendiri. Kalian harus menuntut keadilan kalian sendiri. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Tuanku, ini adalah kepala si mata satu. Saudara-saudara, kita akan menggunakan kepala ini untuk bergabung bagi jiwa-jiwa pahlawan yang telah meninggal. Jika sesuatu terjadi pada saya khawatir kalian tidak akan lama memakai topi resmi. Oleh karena itu, mengenai masalah ini Anda berdua masih perlu memperhatikan dengan cermat. Guru Besar Pang, Baginda pasti tidak akan percaya kata-kata fitnah Yi Chen. Guru Besar Pang, Anda terlalu khawatir. Yi Chen saat ini menikmati perkenan Baginda. Kita sama sekali tidak boleh ceroboh. Guru Besar Pang, para bandit air yang direkrut Yi Chen, apakah mereka juga berpartisipasi dalam bantuan bencana? Benar, bandit air tidak mudah mengubah sifat kriminal mereka, mengklaim persediaan bantuan gandum secara palsu. Cukup masuk akal oleh karena itu. Yang klaim gandum palsu adalah bandit air. Dan bukan si mata satu itu. Dan para bandit air direkrut oleh Yi Chen. Kesalahan utama dalam masalah ini terletak padanya. Cemerlang-cemerlang. Rencana ini sungguh luar biasa. Saya guru besar sekarang akan pergi dan menangkap para bandit air, dan membuat mereka menandatangani dan membubuhkan segel mereka. Tuanku, bisa bertemu dengan Anda sungguh merupakan keberuntungan terbesar saya. Mengikutimu, aku telah berbuat banyak amal besar. Lalu mengapa kau tidak beri aku ciuman? Satu kali itu tidak cukup, kau tahu. Lapor. Tuan Ye, laporan mendesak. Bicaralah. Guru Besar Pang telah menangkap saudara-saudara kita. Dia bilang mereka dulunya adalah bandit air. Sifat kriminal mereka sulit diubah. Dan mereka secara palsu mengklaim gandum bantuan bencana. Mereka sudah menandatangani dan menyegel dokumen. Dan akan segera dieksekusi. Apa? Jangan khawatir, aku sudah memberitahu Baginda. Jika kita tetap bermoral tinggi di hadapan Baginda, walau dia berusaha memutarbalikkan fakta, itu akan sia-sia. Tapi tuanku, saudara-saudara kita akan segera dieksekusi. Jangan khawatir. Aku akan melindungi saudara-saudara kita. Beritahu saudara-saudara. Turun dan ikuti aku untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Selamatkan saudara-saudara. Selamatkan saudara-saudara. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Ketika satu wilayah menghadapi bencana, bantuan seharusnya datang dari segala penjuru. Tetapi para bandit air ini sudah gila dan menyamar sebagai korban bencana. Mengklaim gandum secara palsu. Ini benar-benar kejahatan keji. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Guru Besar Pang, Anda bukan orang baik. Tuan Ye pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Tuan Ye pasti akan mencari keadilan bagi kami. Lihatlah Anda, bahkan pada saat ini Anda masih bertingkah begitu sombong karena ada Yi Chen di belakang mereka. Pejabat pengkhianat yang mendukung mereka itu. Gulingkan Yi Chen. Gulingkan Yi Chen. Sebagai guru besar saya, pejabat ini harus melawan pejabat pengkhianat ini sampai akhir. Sebagai guru besar, aku akan menghukum bandit-bandit sungai ini untuk menenangkan jiwa para korban bencana yang meninggal di surga. Guru Besar Pang sungguh mulia. Guru Besar Pang sungguh mulia. Guru Besar Pang, cepat eksekusi mereka. Guru Besar Pang, cepat eksekusi mereka. Cepat eksekusi mereka. Cepat eksekusi mereka. Ayo eksekusi mereka. Penjahat. Berhenti. Penjahat. Menyakiti rakyat jelata. Menyamar sebagai korban bencana untuk mengklaim gandum. Itu dilakukan oleh orang-orangmu. Kau rakyat jelata jahat yang merugikan para korban bencana. Jelas itu adalah Anda dan kelompok di bawah komando Anda itu. Para bandit sungai yang benar-benar jahat itu. Saudara-saudara, saya guru besar ini menghilangkan momok bagi rakyat. Namun saya dijebak oleh pejabat pengkhianat. Katakan padaku apa yang harus saya lakukan. Bunuh pejabat pengkhianat itu. Bunuh pejabat pengkhianat itu. Kalian tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Tuan Yi berbakti untuk melayani negara. Guru Besar Peng adalah pengkhianat sejati. Yan Temtian, Anda hanya seorang bandit sungai. Berani mengocek dan menggonggong liar di sini. Sebagai pejabat, aku akan mengeksekusi bawahan bandit sungaimu dulu. Dan kemudian mengeksekusi Anda. Berhenti. The film was translated and narrated by Yan M Temtian. Media. Kau kira aku sang guru besar datang tanpa persiapan? Ahli istana kekaisaran ini disiapkan khusus untuk Anda. Penjahat. Cepat lepaskan Yanxi. Saya bisa membebaskannya, ya.
Asalkan Anda mengakui bahwa Anda adalah orang yang merugikan korban bencana, maka saya akan membebaskannya. Sudah terlambat. Aku telah mengirim pesan ke Baginda lewat Merpati Pos. Kali ini, kau pasti celaka. Apel, jika Anda tidak memberi saya jalan untuk hidup, maka jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Ayo bantai Yantong Tian untukku. Ya, Pedang Kekaisaran ada di sini. Siapa yang berani bertindak lancang? Bajingan. Saya perintahkan Anda atas nama Pedang Kekaisaran. Lepaskan mereka. saya khawatir bahkan jika saya setuju, orang-orang di sini tidak akan setuju bukan? Saudara-saudara saya berbicara untuk rakyat jelata. Tetapi pejabat pengkhianat ini mengancam saya menggunakan pedang kekaisaran. Katakan padaku apa yang harus saya lakukan. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Hilangkan momok bagi rakyat. Guru Besar Pang benar-benar berani merugikan rakyat jelata dan menyabotas bantuan bencana. Setelah diekspos oleh Yi Chen, dia berani membalikan benar dan salah serta menjebak pejabat setia. Orang itu adalah Guru Besar Pang dari King Yunku. Cepat, lanjutkan ke Kai Shikol. Saya secara pribadi demi negara akan melenyapkan penjahat yang sangat berdosa ini. Kami siap. Ye Chen, saya guru besar ini akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Selama Anda mengakui bahwa Anda adalah orang yang merugikan korban bencana, saya akan membebaskan mereka. Mustahil. Jangan cemas. Saya pejabat ini belum selesai berbicara. Saya pejabat ini tidak hanya akan membebaskan mereka. Aku akan mencari seseorang untuk memikul kesalahan itu. Kejahatan merugikan korban bencana. Mulai sekarang kita akan bekerja sama. Mengendalikan mahkamah kekaisaran. Mulai sekarang, kekuasaan kerajaan akan di tangan kita berdua. Bagaimana menurut Anda? Kau berandal. Meskipun syarat yang kau tawarkan menggiurkan, jawabanku tetap 3 kata itu, mustahil. The film was translated Jangan salahkan pejabat and ini atas narrated kekejamannya. by M Media. Laksanakan. Bagus. Saya memerintahkan Anda untuk membunuh bandit sungai. Apa yang Anda lakukan? Penjahat. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Siapa mereka? Mereka adalah anak buah Anda. Tepat sekali, kau pikir aku tidak punya rencana cadangan. Yantom Tian itu. Sama sekali tidak mungkin. Ye Chen, betapa beracunnya hati Anda. Kejahatan kecil, kebenaran besar. Belum pernah kau dengar. Baiklah, saya menyerah. Jika Anda mengampuni saya hari ini, Guru Agung ini akan mematuhi setiap perintah Anda mulai sekarang. Patuhi perintahku. Kalau begitu aku ingin kau sekarang juga, di depan rakyat jelata, untuk mengakui semua yang telah kau lakukan, dan mengucapkannya. Maukah kau setuju? Anda mencoba membunuh saya. Benar, aku ingin kau mati. Dan aku ingin kau mati dengan kematian yang mengerikan. Guru, apakah Anda akan membunuhnya sekarang? Anda tidak boleh membunuh Guru Besar Pang. Guru Besar Pang adalah pejabat yang baik. Kalian bingung. Saudara-saudara saya adalah pejabat yang baik. Cepat, cepat mohonkan ampun untuk saya. Jika Anda adalah pejabat yang baik, maka tidak akan ada pejabat jahat di dunia ini. Hentikan Baginda. Baginda, The film was translated Guru and Agung Pangberaninya narrated by M Media. merugikan korban, menjebak orang, dan membantai abdi setia. Saya khawatir masalah menaikkan harga sebelumnya. Juga perbuatan Anda bukan? Baginda, mohon jangan percaya kata-kata fitnah orang ini. Semua yang dia katakan adalah rekayasa. Direkayasa olehku. Kalau begitu, apakah kau berani, di hadapan Baginda dan rakyat jelata, untuk menghadapiku poin demi poin? Siapapun yang berbohong akan dieksekusi dengan irisan lambat. Apakah kau berani? Saya, Kau takut? saya, Apa semua yang dikatakan Guru Besar Pang itu palsu? Tuan Yi, kami salah. Kami salah. Saudara-saudara, ini bukan salahmu. Dialah yang bersalah. Guru Agung Pang telah berbuat banyak kejahatan, merugikan rakyat demi ego sendiri. Kami mohon Baginda, jangan biarkan dia lolos. Kami mohon Yang Mulia menghukumnya berat. dia harus dihukum berat tanpa keringanan. Guru Agung Pang, kejahatan Anda sangat keji. Hari ini saya dengan ini memecat Anda dari posisi Guru Agung, mencabut semua jabatan resmi Anda, menyita semua aset keluarga Anda.
Keturunanmu takkan pernah diizinkan masuk istana selamanya. Apa yang kau tatap? Mungkinkah Anda tidak puas dengan titah Baginda? Guru Agung Pang, apakah Anda punya keberatan? Hamba Baginda. Berterima kasih kepada Baginda atas rahmatnya. Apakah kalian semua punya keberatan? Kami dengan rendah hati menanti keputusan suci Baginda. Pengawal, hadiah, seret dia pergi. Ya, The film was translated and narrated by M. Ye Chen kau Media. bajingan. Kita tidak bisa hidup berdampingan. Ye Chen. Mulai hari ini, Anda akan menjadi guru agung baru hamba. Apakah ada di antara kalian yang keberatan? Kami abdi Baginda tidak punya keberatan. Saya ayahmu telah dirugikan oleh seorang penjahat. Hari ini saya telah dicopot dari jabatan saya. Saya khawatir bahwa saya akan segera dilemparkan ke penjara. Karena keadaan sekarang, kita harus mengambil tindakan putus asa. Dengan segala cara, kita harus membunuh Ye Chen. Saya ayahmu telah bekerja keras sepanjang hidup saya, semata-mata demi Anda. Tapi sekarang, Anda juga tidak bisa lagi memasuki dunia pejabat. Anda hanya akan menjadi Buddha selama beberapa generasi. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Mengingat situasi saat ini, hanya ada satu jalan. Membelot ke kerajaan Jin. Apel, itu adalah pengkhianatan. Pengkhianatan apel, hanya dengan membelot ke kerajaan Jin. Barulah Anda bisa terus menjabat sebagai pejabat. Hanya dengan begitu kita ayah dan anak bisa menikmati kekayaan dan kemuliaan sekali lagi. Ayah, walau putramu tak pernah jadi pejabat, aku tidak akan berkhianat. Kitab-kitab para bijak yang telah dibaca putra Anda, tak ada kata pun yang memerintahku mengkhianati negara. Mohon maafkan saya tetapi saya tidak bisa setuju. Dan Anda? Saya dengan hormat mematuhi instruksi ayah. Saya ayahmu. Mengerti? Mari kita pergi. Tak mungkin mengabdi pada keluarga dan negara sekaligus. Putra Anda telah mengecewakan Anda, ayah. The film was translated and narrated by M. Media. Anakku, tampaknya hanya Anda yang mengerti upaya keras ayahmu. Jangan khawatir, Jenderal Perbatasan adalah putra angkatku. Aku akan membujuknya menyerah pada tentara Jin. Ketika itu terjadi, kita ayah dan anak mengandalkan jasa menyerahkan kota. Akan bangkit kembali. Ye Chen, aku bersumpah akan menghancurkanmu. Baginda Guru Agung Pang bersalah atas kejahatan keji. Hanya memecatnya dari jabatan. Mungkin terlalu lunak. Hamba percaya dia harus dilemparkan ke penjara besar. Agar tidak pernah dibebaskan. Apa pendapat Anda para menteri yang saya kasihi? Guru Agung berbicara dengan bijaksana. Guru Agung Pang pada dasarnya korup. Menindas rakyat jelata, dia seharusnya dipenjara. Kami memohon Paduka mengeluarkan dekret untuk memenjarakan Guru Agung Pang. Kami memohon Paduka mengeluarkan dekret. Baiklah Ye Chen. Saya akan mengutusmu. Segera tangkap dan penjarakan Guru Agung Pang. Hamba pasti tidak akan gagal dalam misi ini. Bajingan Pang. Sebelum saya kembali, saya pasti harus membunuhmu. Agar kau tak lagi menebar malapetaka. Tuanku, kabar buruk. Guru besar Pang telah melarikan diri. Kabur dia cukup cerdik, kemana dia lari? Menurut saksi mata di kalangan rakyat jelata, dia menuju ke selatan. Selatan. Bukankah itu wilayah 12 dagat terkait milikku, pemimpin utama? Yanzi, sampaikan perintah pemimpin utama. Keluarkan perintah pembunuhan Gaenbul. Ya, Aku tidak percaya aku tak bisa menangkapnya. mata juling. Cepat sampaikan perintah guru. Keluarkan perintah pengejaran Greenwood. Kejar dan tangkap guru besar Peng tanpa ragu. Perintah pemerkosaan dan pembunuhan.
Mengapa Tuan memiliki selera yang begitu berat? Lupakan saja, jangan The pedulikan film was dia. translated Utusan cepat and keluarkan narrated perintah by untuk M menyerang dunia Media. Jianghu. Jangan pergi, Guru Agung Pang. Saya akhirnya berhasil menangkapmu. Sekarang ketua pasti akan memberi saya hadiah besar. Pahlawan terhormat, saya khawatir Anda salah mengenali saya. Jangan coba-coba membodohi saya. Biar saya beritahu Anda, ketua kami secara khusus mengeluarkan perintah untuk menyerang Jianghu. Anda berada dalam masalah besar sekarang. Perintah pemerkosaan dan pembunuhan apa? Ketua Anda adalah, biar saya pastikan Anda mati sambil mengetahui alasannya. Sebelumnya ketua kami adalah Yan Tongtian. Tetapi sekarang adalah Ye Chen. Ye Chen, kita tak bisa hidup berdampingan. Tuan Guru Agung Pan telah ditangkap. Tua, mengapa Anda begitu dekat dengan bos? Bajingan, tidakkah kau tahu cara mengetuk sebelum masuk? Mata juling. Siapkan kuda-kuda. Aku sendiri akan pergi menangkap Guru Agung Pang. Anda ingin secara pribadi pergi menghabisi Guru Agung Pang? Bukankah bos mengatakan, dia akan mengeluarkan perintah menyerang Guru Agung Pang? Apakah Anda akan melakukannya sendiri? Aku. Sungguh layak bagi Tuan, selera yang begitu berat. Kemari-kemari. Kejar dan bunuh, kejar dan bunuh. Pemerkosaan dan pembunuhan apa pergi? Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ye Chen memang berniat membuatmu mengalami itu. Hal semacam itu. Anakku, jangan takut. Ayahmu sudah memberitahu saudara angkatmu sebelumnya. Memerintahkan dia membawa pasukan menyelamatkan kita. Bagus begitu putra angkatku tiba. Aku akan membuat para bandit ini hancur tanpa sisa. Sampaikan perintah militer saya. Seluruh pasukan harus bersiap untuk bertempur lagi besok. Jendera, Anda telah bertarung 5 hari tanpa henti. Mohon segera beristirahat dan jaga kesehatan Anda. Tubuh saya dimaksudkan untuk berjuang demi bangsa, bukan untuk beristirahat. Bahkan jika saya mati demi bangsa, apa yang perlu ditakutkan? Lapor, Jendera. Perintah mendesak dari Guru Agung Pang. Pesan mendesak dari ayah angkat saya. Pejabat pengkhianat sedang berkuasa, memaksa ayah angkat saya melarikan diri, dan dia telah ditangkap oleh bandit air. Bajingan, perwira dan prajurit, dengarkan perintahku. Ikuti saya, bunuh semua bandit air, dan selamatkan ayah angkat saya. Kami dengan hormat mematuhi perintah jenderal. Ya, Guru, masalah besar. Ini buruk. Saudara-saudara Greenwood mengirim kabar, mengatakan ada seorang jenderal di perbatasan, membawa pasukan menyelamatkan ayah angkatnya, Guru Besar Pang. Siapa orang ini? Dikatakan bahwa jenderal yang setia dan berani ini menghargai kesetiaan dan kebenaran tak tertandingi dalam keberanian. Saya tidak pernah menyangka dia ternyata adalah putra angkat Guru Besar Pang. Dengan kehadirannya menangkapnya mungkin sulit. Semuanya pacu kuda kalian. Tiba sebelum fajar. ya, Anda benar-benar tangguh. Saya membuat 2 kuda kelelahan di sepanjang jalan, hanya untuk menyusul Anda. Ye Che, apakah Anda ingin memusnahkan kami? Jika aku tak membunuhmu, bagaimana aku layak? Jika Anda membiarkan saya pergi hari ini, saya akan memberikan semua uang saya kepada Anda. Anda masih ingin menyakiti saya. Saya sudah bilang saya tidak tertarik pada uang. Jika tak mau uang, aku bisa memberi yang lain. Saya adalah Guru Agung. Apapun yang kau mau, aku bisa memberikannya. Omong kosong apa? Baru sekarang saya, Maha Guru. Yang zikat dia untukku. Bawa dia kembali ke ibu kota dan lemparkan dia ke penjara. Siapa yang berani menyentuh ayah angkat saya? Mencari mati. Putra angkat saya telah tiba. Lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuh saya. Jenderal setia dan berani Anda benar-benar datang. Anakku, selamatkan aku. Dirugikan oleh pejabat pengkhianat dan dipaksa melarikan diri. Cepat bunuh orang ini untuk meluruskan istana kekaisaran. Saya menjaga perbatasan, tak tergoyahkan melawan erosi angin dan salju. Namun aku tak menyangka ada pejabat pengkhianat di istana. Benar-benar merugikan ayah angkatku dan memaksanya kabur. Pejabat pengkhianat, bersiaplah untuk mati. Jenderal, ayah angkatmu menyakiti rakyat jelata dan membahayakan negara. Jangan tertipu olehnya. Anakku, jangan dengarkan omong kosongnya. Ayahmu sepenuh hati mengabdi kepada negara. Kesetiaan saya terbukti. Jenderal, saya telah mendengar nama Anda. Anda melewati 5 celah dan membunuh 6 jenderal. Sendirian menangkap seorang jenderal Jin. Selain itu, Anda tidak tergerak oleh suap 1000 keping emas. Jenderal, kesetiaan Anda jelas. Jangan tertipu olehnya. Baginda menganugerahkan pedang otoritas kekaisaran kepadaku, memerintahkan saya untuk menangkapnya. Anakku, jangan lupakan jasa penyelamat nyawa yang ayahmu tunjukkan padamu. Cepat bunuh orang ini. Jenderal, ayah saya pernah menyelamatkan hidup saya.
Saya tidak bisa mengkhianatinya. Anda tidak bisa membawanya pergi kecuali Paduka secara pribadi mengeluarkan dekret kepada saya. Jika itu orang lain, saya sudah lama menghukumnya. Tapi Anda, kalau mau titah kekaisaran, aku akan mengirimnya kepadamu. Anakku, tunggu apa lagi? Dia pasti memfitnah saya kepada Paduka. Jangan berhati lembut. Ayah angkat, jangan panik. Anda adalah pejabat yang jujur. Baginda pasti akan menghakimi dengan adil. Orang yang jujur. Apakah Anda sendiri percaya akan hal itu? Sebuah alasan. Jenderal, aku telah meminta Baginda mengirim perintah kilat 800 li untuk mengirim titah kekaisaran ke sini. Begitu titah itu tiba, dia pasti akan mati. Ini adalah racun mematikan merah jambul bangau. Ayah, apa yang ayah coba lakukan? Pergi dan bantu ayahmu. Panggil putra angkatku kemari. Ayah ingin meracuni jenderal setia dan pemberani. Pelankan suaramu. Pelankan. Anakku, dia hanyalah putra angkat. Kamu adalah darah dagingku yang sesungguhnya. Kalau Ye Chen dapat dekret kekaisaran, dia pasti akan menangkap kita ayah dan anak. Maka semuanya akan hancur total. Semua yang ayah lakukan adalah demi dirimu. Nah, kamu mengerti sekarang, cepat pergi. Ya. Siapa? Jenderal sendirian pasti membosankan. Mengapa tidak berbagi minuman? Sang bijak dari Jiangnan juga mau minum bersama orang kasar sepertiku. Jenderal, pernahkah Anda mendengar tentang saya? Anda menjual harta keluarga untuk rakyat. Itu telah diceritakan dari mulut ke mulut, meskipun saya ditempatkan di perbatasan. Nama Ye Chen telah didengar berkali-kali. Saya juga sudah lama mendengar nama terhormat jenderal. Tapi saya harus menanyakan satu hal kepada Anda. Ketika titah kekaisaran tiba besok, apakah Anda yakin masih akan melindunginya? Bagaimanapun dia menyelamatkan hidupku. Tapi dia telah menyakiti banyak rakyat. Kau bohong. Bagaimana The mungkin film was ayah angkatku translated melakukan and perbuatan keji yang narrated melanggar by langit M. dan nalar Media. seperti itu? Kakak ayah memintamu pergi ke kamarnya. Baiklah. Ya, Jenderal. Dia membunuh kedua putra kandungnya di ibu kota. Dia tak ragu mengorbankan putra angkatnya. hentikan fitnah terhadap ayah angkatku. Ayah angkatku. Bagaimana mungkin dia menyakitiku? Saya harap tidak. Ayah angkat. Anda memanggil saya. Duduklah. Anakku, aku bertanya padamu. Jika Ye Chen benar-benar mendapatkan dekret kekaisaran yang memerintahkanmu untuk menangkapku, apa yang akan kamu lakukan? Ayah angkat mengabdi pada negara. Baginda pasti akan menghakimi dengan adil. Tak mungkin dia memperoleh dekret kekaisaran. Tapi bagaimana jika Baginda tertipu? Maka saya akan menemani ayah angkat saya ke ibu kota untuk mencari keadilan bagi Anda. Aku mengerti, anakku. Mari kita ayah dan anak habiskan cangkir ini untuk merayakan reuni kita. Anakku, oh anakku. Tidak. Anggur ini beracun. Ayah angkat cepat lari. Anakku, andai saja kamu tidak begitu setia dan benar. Jangan khawatir, ayahmu akan membalaskan dendammu. Cepat seseorang datang. Ye Chen berkolusi dengan bandit air, membunuh jenderal kalian. Anakku. Anakku. Mengapa kamu mempercayai Ye Chen penjahat dan pengkhianat itu? Jenderal-jenderal. Semua perwira dan prajurit. Pemberontak Ye Chen berkolusi dengan bandit air telah membunuh jenderal kalian.
Apakah kalian bersedia bergabung dengan Guru Agung ini untuk menangkap pemberontak itu dan membalaskan dendam Jenderang? Balaskan dendam Jenderang. Bagus. Tangkap pemberontak itu dan junjung kewibawaan kekaisaran. Ye Chen, kamu bersekongkol dengan bandit untuk menyerang anakku. The film was translated Hari ini, and narrated aku akan by membalaskan M. dendam Media. anakku. Jenderal jahat itu memperlakukanmu, kenapa kau bunuh dia? Mengapa kamu membunuh? Si pencuri itu berhenti bicara omong kosong. Semua pasukan, bunuh dia untukku. Pedang kekaisaran ada di sini. Menyentuhku berarti berkhianat. Lebih cepat, bahkan lebih cepat. Guru Agung Pang penuh dengan rencana jahat. Saya takut Ye Chen dalam bahaya. Putri sulung, apakah Ye Chen cukup penting bagi Anda secara pribadi untuk menyampaikan dekret kekaisaran? Dia adalah calon suamiku. Katakan padaku, apakah dia penting atau tidak? Berapa lama lagi kita akan sampai? Sebentar lagi kita akan tiba dalam 2 jam. Lebih cepat. Apel, apakah Anda takut hanya karena melihat pedang kekaisaran? Apakah Anda lupa dendam darah mendalam jenderal kalian? Jenderal itu jelas dibunuh olehmu. Berhenti memutarbalikkan fakta. Diam, kamu jelas mendambakan posisiku sebagai Guru Agung dan membunuh anakku. Pasukan balaskan dendam Jenderang. Aku akan menanggung semua kesalahan. Balaskan dendam Jenderang. Balaskan dendam Jenderang. Berhenti. Guru Agung Pang, beraninya kamu mencelakai Ye Chen. Sebagai putri aku akan memusnahkan keluargamu. Putri sulung, Dekret kekaisaran ada di sini. Mengapa kamu tidak berlutut untuk menerima dekret? Pang bajingan, titah kekaisaran telah tiba. Rencanamu akan gagal. Ye Chen, kamu penjahat pengkhianat. Kamu mungkin menipu Baginda dan Putri sulung, tetapi kamu tidak bisa menipuku. Kalian tidak bisa menipu pasukan. Dekret kekaisaran ini palsu. Balas dendam. Jenderal berjuang demi bangsa. Namun kini ia tewas di tangan pejabat pengkhianat. Jika kita tidak membalaskan dendam Jenderang, langit tidak akan mentolerirnya. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Guru Agung Pang, kau mengabaikan dekret, kau berkhianat. Apakah kamu sadar? Putri ini punya ribuan pengawal kekaisaran di belakangku. Jika kamu berani bergerak, kamu akan mati. Putri sulung pengkhianatan. Orang tua ini tidak berani. Putra angkat orang tua ini dibunuh oleh pejabat pengkhianat. Saya hanya memohon kepada Putri sulung, izinkan saya membunuh Ye Chen. Jika kamu ingin membunuh Ye Chen, saya putri ini akan membunuhmu terlebih dahulu. Ayah, jika pengawal kekaisaran tiba, kita tamat. Kita harus ke perbatasan dulu untuk mengamankan pasukan. The film was translated Semua pasukan dengarkan and perintahku. narrated by M. Media. Pertama, bawa jenazah putraku kembali ke kota. Ya. Ye Chen, aku bersumpah akan membalaskan dendam putraku. Saat waktunya tiba, aku akan menghancurkanmu. Cepat dan pergi. Sama sekali tidak ada pengawal kekaisaran di belakangku. Kembali ke ibu kota dulu, serahkan sisanya padaku. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali ke ibu kota dan mobilisasi pasukan besar. Saya ingin membuat orang itu mati tanpa tempat pemakaman. Pasukan pejabat pengkhianat sedang berkuasa. Dia berkolusi dengan bandit sungai untuk membunuh Jenderang. Katakan balas dendam ini perlu atau tidak. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Baik, buka gerbang dan sambut tentara jin ke istana. Guru Agung Pang ini pengkhianatan. Bajingan, apa kau lupa dendam darah Jenderang? Tidak. Ini bukan pengkhianatan. Ini adalah meminjam kekuatan tentara jin untuk membalaskan dendam Jenderang. Sudahkah kalian lupa kebaikan yang ditunjukkan Jenderang kepada kalian? Kami tidak berani melupakan sejenak pun. Bagus. Kalau begitu, buka gerbang kota dan sambut tentara jin. Celah perbatasan telah jatuh. Tentara jin telah memasuki celah. Bagaimana jenderalku yang setia bisa gagal? Baginda, jenderal setia dan berani, telah dibunuh oleh Guru Agung Pang. Orang yang saat ini memimpin pasukan perbatasan adalah Guru Agung Pang. Jadi orang yang membiarkan tentara jin memasuki celah adalah Guru Agung Pang.
Benar. Bajingan aku akan mengeksekusi seluruh 10 generasi kerabatnya. Baginda izinkan hamba memimpin ekspedisi untuk menangkap guru agung penghidup-hidup dan membalaskan dendam jenderal. Tidak, tentara jin terlalu kuat. Kita tak bisa melawan langsung. Itu benar. Selama puluhan tahun, bangsa kita tak mampu mengalahkan jin. Baginda, jika Baginda mempercayakan Kementerian Pekerjaan Umum padaku, hamba memiliki kepastian mutlak. Metode apa yang kau miliki? Hamba siap memimpin dan mengorbankan harta keluarga, mengumpulkan kebijaksanaan para jenderal terhebat untuk menempa artefak ilahi lintas zaman. Artefak dewa macam apa? Baginda Anda akan tahu kapan waktunya tiba. The film was translated Lapor Panglima Besar. and narrated Semua prajurit by pertahanan Emily. kota Kingyuman telah dibunuh. Biarkan mayat-mayat itu terpapar selama 7 hari. Lalu lemparkan mereka untuk memberi makan anjing liar. Ya. Burung yang bijak memilih pohonnya untuk bersarang. Guru Agung Pang Anda telah membuat pilihan yang tepat. Hanya orang bijak yang beradaptasi dengan keadaan. Bawahan ini selalu memahami prinsip ini secara mendalam. Dengan Anda Guru Agung Pang dari Kingyun di sini. Kingyun di mata Panglima Besar ini tidak menyimpan rahasia. Setelah kita merebut Kingyun, Anda pasti akan memegang posisi tinggi. Terima kasih Panglima Besar. Bawahan ini punya satu permintaan. Setelah Kingyun direbut, tolong serahkan satu orang kepadaku untuk dibunuh. Siapa? Yi Shen. Musuh bebuyutanku. Benda ini sungguh luar biasa. Benar, lihat. Kalian semua adalah talenta dengan kaliber tertinggi. Jika artefak dewa ini berhasil ditempa, belum lagi jabatan tinggi dan tunjangan yang besar, setiap orang juga dapat menerima tambahan 50 juta liang emas. Kami pasti akan bekerja keras siang dan malam untuk menempa artefak dewa. Tuanku, artefak suci itu mahal untuk dibuat. Jika ini terus berlanjut, bahkan keluarga kita, saya khawatir tidak akan mampu menanggung biayanya lagi. Setiap rakyat jelata memiliki kewajiban terkait nasib bangsa. Selain itu, Baginda menganugerahkan kepada saya jabatan Guru Agung. Jika Kingyun jatuh, apa gunanya uang ini bagi saya? Saya telah menjual semua yang bisa dijual oleh keluarga Ye untuk menempa artefak suci bagi tuanku. Tuan-tuan, kira-kira berapa lama lagi artefak dewa ini akan selesai? Jika biaya diabaikan, 2 hari sudah cukup. Bagus. Beritahu mereka bahwa 2 hari dari sekarang, aku akan memastikan mereka datang tapi tak pernah kembali. Begitu celah perbatasan Kingyun hilang, itu seperti bubur kertas. Panglima Besar ini telah menyapu seluruh jalan, tidak menemui apapun selain pasukan yang tidak berarti. Panglima Besar kebijaksanaan dan strategi Anda tiada banding. Sangat normal bagi Kingyun untuk dikalahkan. Ini semua berkat informasi yang Anda ungkapkan. Dari detail besar seperti rute perjalanan, hingga detail kecil seperti kebiasaan para jenderal. Anda menjelaskan semuanya dengan jelas. Setelah Kingyun direbut, saya pasti tidak akan menganiaya Guru Agung. Terima kasih Panglima Besar. Panglima Besar, Guru Agung Kingyun telah mengirimkan surat tantangan, mengajak kita bertempur penentu 2 hari lagi di dataran. Bagus, mereka mencari mati. Keluarkan perintah kepada ketiga pasukan. Siapkan pasukan dan tunggu perintah. 2 hari dari sekarang kita akan meratakan Kingyun. Bukankah mereka bilang pertempuran menentukan itu hari ini? Mengapa tidak ada satupun prajurit dari Kingyun? Kemana perginya semua orang ini? Mereka takut pada Panglima Besar dan tak berani bertarung. Itu wajar saja. Tentara Jin kita gagah berani. Bagaimana Kingyun belaka bisa dibandingkan? Ye Chen, dia seharusnya baik-baik saja kan? Yang mulia mohon tenang. Ye Chen tak pernah bertarung jika tak yakin menang. Tuanku pasti akan berhasil. Selama itu adalah kepala keluarga, dia pasti akan berhasil. Hari ini, biarkan kalian semua melihat kekuatan senjata Dewa Kingyun kita. Serang. Serbu. Tambak. Tolong kakiku. Terus bom mereka.
Senjata iblis macam apa ini? Menyerah, Marsekal Agung sudah mati. Marsekal Agung sudah mati. Menyerah, kita harus menyerah. Prajurit. Tentara jin telah tercerai berai. Dengarkan perintah saya. Semua pasukan serang. Jangan lari lagi, jangan lari lagi. Guru Agung Pak, Anda akhirnya jatuh ke tangan saya. Yi Shen, tuanku, Perdana Menteri Guru Agung. Jika Anda membiarkan saya pergi hari ini, saya akan menjadi budak Anda selamanya. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Benarkah? Benar. Kalau begitu bantu saya melakukan satu hal. Hal apa? Saya ingin Anda mati. Akhirnya bajingan ini telah dibereskan. The film was translated and narrated by M Media. Tuanku. 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 Chen, Nenek buyut, apakah ini akhirnya? cucu selamat telah lulus ujian saya. Sejujurnya, apa yang Anda lakukan lebih baik dari yang saya harapkan. Mengapa apakah Anda enggan untuk pergi? Nenek buyut baru, sekarang saya mengerti. Mengapa Anda ingin saya kembali ke zaman kuno? Anda harus percaya bahwa setiap pertemuan sudah ditakdirkan. Nenek buyut, Anda masih belum memberitahu saya, untuk apa kunci ini? Apakah kamu baik-baik saja? Itu Anda. Anda, kalian semua,